Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus sumber segala kelegaan hidup. Renungan oleh Romo Tinto Hasugian, Okar. Sahabat Cafe Rohani, hari ini Yesus mewartakan kebaikan dan memberi pengharapan kepada orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Yesus menghidupkan seorang anak perempuan dari pemimpin rumah ibadat dan menyembuhkan seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Dua situasi hidup yang sangat berat. Kematian adalah salah satu penderitaan yang memilukan dan sulit diterima oleh manusia. Bisa dibayangkan pilunya hati pemimpin rumah ibadat dengan kematian anak perempuannya. Dengan naluri iman dan kepercayaannya yang sungguh-sungguh, dia menjumpai Yesus supaya turut campur mengatasi rasa duka dan putus asanya. Iman dan pengharapannya yang mendalam membuahkan hasil. Anak yang dicintainya hidup lagi. Betapa besar sukacita kepala rumah ibadat dan anak perempuannya yang diberi kesempatan hidup kembali. Dalam perjalanan Yesus ke rumah kepala rumah ibadat itu, dia berjumpa dengan seorang perempuan yang juga sangat menderita karena sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya perempuan itu. Pasti segala usaha sudah dia buat untuk mencari kesembuhan. Kadang-kadang mungkin muncul rasa putus asa dan kehabisan harapan. Maka ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat di hadapannya, dia dengan penuh iman yakin akan sembuh meski hanya menjamah jumbai jubah Yesus. Imannya dan keyakinannya memang berbuah indah. Dia sungguh sembuh dari sakit pendarahannya. Sebuah kelegaan yang luar biasa. Dari Injil, lewat anak perempuan yang mendapatkan kehidupan yang baru, dan wanita yang sembuh dari penyakit yang membelenggu, kita bisa melihat bahwa Yesus sungguh pribadi yang memberi kelegaan hidup bagi siapapun yang memohon kepadanya dengan sepenuh hati. Siapa yang berharap sepenuh hati pada Yesus, bergantung padanya dengan penuh kerendahan hati, maka dia akan beroleh kelegaan dan hidup yang baru. Semoga kita sungguh punya iman yang sama kepada Yesus. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.